Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel Bakti Mandiri Farm. Salam sehat, sukses buat ternak dimanapun berada. Pagi ini kita sedang berada di lahan Bang Pakan yang sedang dalam proses pemanenan. Jadi pagi ini saya berada di lahan singkong di usia 7 bulan yang pagi ini kita proses pemanenan. Untuk jenis singkong sendiri, ini jenis singkong kalau di sini namanya singkong Cino. Ini singkong termasuk jenis baru yang ada di sini, belum terlalu lama, tapi peminatnya cukup banyak karena buahnya bagus. Terus di usia tidak terlalu lama sudah siap untuk dipanen. Nah, yang teman-teman lihat saat ini singkong di usia 7 bulan. Jadi 7 bulan di lahan setengah hektar ini kalau maksimal itu bisa sampai 15 ton lebih. Itu untuk singkongnya. Untuk lahan setengah hektar, kalau kita panen daun singkongnya itu minimal kita bisa mendapatkan 3 ton daun singkong. Itu kalau daunnya tidak bagus ya teman-teman, maksudnya tidak bagus karena teman-teman biasa lihat kalau singkong sudah tua itu sudah waktunya dicabut, itu daunnya akan sedikit. Tapi kalau singkong di usia masih 5 bulan 6 bulan itu daunnya masih banyak. Ini di usia 7 bulan daun sudah mulai sedikit. Tapi kalau untuk 3 ton daun singkong itu bisa kita dapatkan di lahan setengah hektar. Nah, jadi kalau untuk 3 ton di lahan setengah hektar, kalau kita mempunyai ternak itu 30 ekor, 30 sampai 40 ekor, itu 3 ton cukup untuk 1 bulan ya teman-teman. Apalagi kalau kita ambil sampai batang bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita punya chopper, nah itu biasanya kita ambil sampai batang bawahnya. Kita ambil batang bawahnya, terus kita chopper, itu akan lebih banyak lagi. Apalagi kita ternaknya untuk fattening atau penggemukan, itu akan lebih hemat lagi, akan lebih lama lagi untuk pakan di jumlah ekor 30 sampai 40. Nah, kalau teman-teman lihat, memang di sini gudangnya pakan ternak khususnya daun singkong. Kalau teman-teman lihat, itu semuanya daun singkong. Dan ketika pemanenan seperti ini gratis ya teman-teman kalau kita mau mencari. Kalau kita mau jual juga bisa. Kita bisa lihat juga di sini ada jenis rumput. Ini sansibar ya teman-teman. Nah, memang kalau di sini itu rumput itu kita tanam di pinggir. Jadi ketika nanti kita membutuhkan jenis varian pakan lain, khususnya rumput, itu kita bisa mudah untuk mencari karena di lahan kita sendiri. Nah, ini ketika nanti panen seperti ini membutuhkan minimal itu 2 bulan lagi untuk kita bisa panen kembali di usia baru, di usia 2 bulan. Nah, jadi kita tanam kembali di usia 2 bulan, baru kita bisa panen kembali. Nah, untuk menunggu proses pemanenan singkong yang baru kita tanam, nah itu biasanya peternak itu memberikan pakannya dengan rumput yang ditanam di pinggir-pinggir. Nah, itu seperti ini. Teman-teman lihat, banyak sekali ada sansibar, ada juga pakcong. Nah, itu nanti ketika menunggu 2 bulan untuk bisa kita panen kembali, kita
menggunakan jenis rumput ini untuk dijadikan pakan. Baik, kita lihat singkongnya seperti apa di usia 7 bulan. Singkong jenis Cino kalau di sini namanya, mungkin kalau di tempat teman di apa namanya, mungkin kalau di daerah teman-teman berbeda namanya. Nah, ini kalau teman-teman lihat sangat bagus sekali, padahal ini batangnya belum ada yang dipanen sama sekali. Itu jumlah batangnya ada 5 batang, tapi buahnya bagus. Nah, inilah salah satu ketika kita pengelolaan tanah atau perawatan untuk menanam singkong itu maksimal, maka hasil yang kita dapatkan tentu akan baik juga. Maupun dari daunnya juga bagus, singkongnya juga bagus. Jadi di usia 7 bulan kita pemanenan untuk daun sendiri itu bisa sampai 3-4 kali. Nah, ini banyak sekali pohon-pohon yang belum diambil karena ini niatnya pohonnya kita jual, pohon singkongnya ini kita jual karena untuk jenis singkong ini masih jarang, jadi masih banyak sekali peminatnya. Jadi kita jual dan lumayan ketika untuk lahan setengah hektar itu kalau pohonnya saja itu kita bisa di angka 2 juta ya teman-teman. Nah, untuk batang singkong kita jual itu bisa menjadi masukan lain untuk dijadikan nanti mungkin bisa kita tukar atau dijadikan modal untuk kita belikan pupuk. Kalau buahnya bagus seperti ini bisa sampai 5 kilo teman-teman. Kalau ini sekitar di 3 kilo 4 kilo. Ini satu pohon, nanti tinggal kita kalikan. Pokoknya biasanya kalau untuk setengah hektar itu bagus, penanamannya bagus, maksimal itu bisa sampai di 20 ton lebih. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ini lahan sama sekali tidak terkena pupuk kimia ya teman-teman. Ini murni tidak memakai pupuk kimia. Karena kenapa tidak memakai pupuk kimia? Karena di lahan ini itu sebelumnya kita tanami jagung. Nah, ketika kelebihan lain ketika kita menanam singkong di lahan yang sudah ditanami jagung sebelumnya, itu kita biasanya tidak memakai pupuk kimia. Langsung kita rotari, kita olah tanahnya, setelah itu langsung kita tanam. Itu sudah cukup bagus, teman-teman bisa lihat sendiri. Singkongnya super-super tanpa pupuk kimia. Nah, itu ketika kita nanti untuk pergantian musim, biasanya memang banyak petani itu menggunakan di musim-musim penghujan itu ditanami jagung atau padi. Contohnya di sini. Nah, ini di sebelah kanan saya ada juga padi yang sangat bagus karena ini di musim penghujan. Jadi kalau padi di sini itu banyak sekali yang menanam padi itu bukan di sawah ya teman-teman, tapi di dataran biasa. Nah, ini tapi untuk pertumbuhan sama padi yang di sawah enggak kalah, tetap bagus. Nah, baik, jadi sama aja nanti ketika setelah padi ini dipanen, nah itu kita tanami singkong, itu kita biasanya tanpa menggunakan pupuk kimia, cukup kita olah tanah, setelah itu langsung kita tanami singkong. Itu singkongnya sudah bagus. Nah, itulah salah satu keunggulan ketika kita menanam singkong. Penanamannya sangat mudah, perawatannya juga sangat mudah, terus manfaatnya juga banyak. Selain singkongnya juga, apalagi kita sebagai peternak, terutama daun singkong sebagai salah satu sumber protein besar untuk ternak-ternak kita yang ada di kandang. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.